Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akili zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aksili salimin bisalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akili zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadul Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadul Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslirin salimin lisalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslirin salimin lisalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah. Pemirsa di rumah, kembali lagi saya Ical hadir untuk bersama-sama kita di program Ustadz Gal bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Tadi pemirsa di rumah pasti lihat semangat ibu-ibu bersalawat, ya kan? Ya pasti juga sudah hadir bersama kita di sini, tengah-tengah kita di ketua. Oke, kita mau tahu dulu ini, pasti pemirsa penasaran ibu-ibu dari mana ini, cantik semua, warna biru. Biru apa nih, Bu? Biru navy. Oh, yang tidak ada itu merah kuning hijau langit yang biru, tidak ada. Merah kuning hijau di langit yang biru navy. Ya, ini biru navy. Nah, pasti kita mau tahu. Ini ibu-ibu dari Majelis Salim. Masya Allah. Kalau mau tepuk tangan, jangan juga tanggung-tanggung. Pasal berkuhir. Nah, jadi teman nak postan. Ulang. Ini ibu-ibu dari Majelis Salim. Nah, itu baru Fastabiqul Khairat. Ini kalau boleh tahu ya, ini di jalan apa, Ibu? Jalannya apa? Jalan Mati. Ini juga pastinya Jalan Mati, Ustaz. Kalau begitu, Pak Ibu, sebentar kita tahan dulu. Tahu saya, Pak Ustaz, kita mau bincang sama Ibu Ketua. Nah, Assalamualaikum Ibu Ketua. Waalaikumsalam. Boleh, Pak? Tambah jadi Ibu Ketua masuk di Pak Ustaz. Bagaimana yang ceritanya ini? Duduk, aman sih. Ibu Ketua, nah. Bisa pakai anak mata dulu, terus Majelis Salimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati SMSI, Ketua Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, Kelurahan Tamua, Kecamatan Talok. Kecamatan Talok, Kelurahan Tamua, Kecamatan Talok. Ini Fastabiqul Khairat. Nah, Ibu Ketua, kalau Fastabiqul Khairat ini Majelis Taklimnya sudah lama terbentuk atau berapa lama? Jadi Majelis Fastabiqul Khairat ini berdiri sejak tahun 2005. Oh, 2005 ya. Iya, alhamdulillah. Kita dulu buat Fastabiqul. 2000 ya, di mana pendirinya itu ada almarhum Ibu Andi Tisnawati bersama suami Adi Asyam Motasoko yang mendirikan ini. Jadi awalnya itu dari 20 peserta, ibu-ibu Majelis Taklim, tapi sekarang sudah berkembang menjadi sekitar 60 orang. Luar biasa. Tapi selama 2005 dia tidak pernah ada putus ya, Bu Ketua ya. Tetap lanjut. Biasanya ada juga yang, mohon maaf ya sebelumnya. Ada 1-2 orang yang keluar, ya. tapi ini cuma kembali. Ya. Cuman biasanya kan ada juga begini, kalau pokoknya orang yang berdiri tidak ada nih, besok putus dulu, ya, ada dulu, nanti dari 5 tahun 2 tahun pada aktif ini tidak ya? Tidak, kebetulan yang pendiri itu adalah mertua saya. Oh, Masya Allah. Jadi saya langsung meneruskan ya. Masya Allah. Jadi kalau ini masalah silsilahnya ya, sejarahnya dari Fastabiqul Khairat. Nah, tapi kalau masalah kegiatannya apa saja? Kegiatannya banyak, Pak Ustaz, diantaranya setiap ada pengajian rutin. Pengajian rutin itu setiap tanggal 6. Jadi diundanglah
berbagai macam penceramah di seluruh Makassar ya. Ya. Dan selain itu ada juga mengaji. Ya, mengajinya juga itu seminggu 2 kali. Untuk ibu ini dia selalu bersekolah, tapi teknik dirosa. Dirosa. Tahu ibu dirosa apa? Apa bedanya penyanyi? Ya dirosa sih. Teknik dirosa, iya. Dirosa. Oh, apa yang? Jadi kebetulan kemarin ada beberapa yang sudah ini wisuda. Oh, ada wisuda mana? Pasti ini ibu yang pertama wisuda. Iya, tahu sekali. Karena satu sekali ini ibu pernah muda. Karena sudah tua ya. Tapi paling auranya orang mengajinya luar biasa loh. Percaya untung ibu tahu. Alhamdulillah. Pakai skincare. Tidak ya? Oh, masa dulu ya Bu ya? Kebetulan beliau adalah guru mengaji. Pantas. Dari dulu. Oh, jadi guru mengaji dari zaman dahulu kala. Iya. Kalau selain kegiatan mengaji rutin, belajar mengaji juga rutin, kegiatan sosial apa? Iya, kegiatan sosial ada juga biasa ini apa? Memberikan ya ada senam juga. Bukan di depan rumah saya. Di depan rumah saya, iya. Setiap hari Rabu. Iya. Oh, tapi dengan setiap minggu. Iya, setiap minggu. Majelis taklim. Masya Allah. Dan tersebar juga siapa yang mau ikut. Boleh ya. Boleh, tapi masih taklim. Tapi yang melaksanakan adalah ibu majelis taklim. Ya, selain itu ada juga biasanya setiap Jumat berbagi. Iya. Itu keren ya. Mas Tabib Khair. Alhamdulillah. Nah, tapi kompak semua berarti ya. Kompak banget, kompak sekali. Tepuk tangan dulu buat Mas Tabib Khair. Begitu Bu, jadi pemirsa di rumah harus kompak. Jadi buat banyak kayak 2005 dan 2025 sekarang 20 tahun tidak gampang loh ya Ustaz ya. Ya, jadi mudah-mudahan kita harapkan sampai kita kompak lagi ya. Nah, kita mohon maaf, kita lanjut lagi oleh kanan. Nah, sebelumnya saya ingatkan lagi buat pemirsa di rumah, ibu-ibu yang ada hadir hari ini, jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di mana Ibu? Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, belum dikubilangi. www ABD www.gajahduduk.com betul. Jadi atau yang mau jadi reseller ya, ini kan reseller kalau ibu suka jual sarung ya, mau silakan. Nanti harganya harga pabrik, dibawa lagi harga pabrik, boleh. Nanti kalau mau jadi reseller bisa gabung, follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Nanti cantumkan dari Makassar saya mau jadi reseller, boleh. Nanti dapat harganya dibawa lagi harga pabrik. Nah Bu, mau yang harga 50 di sana pabrik, kita cuma dapat 30, kita jual di sini 85, untung banyak. Jadi mau jadi reseller boleh. Ya, follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Di, lagi Bu? Bu? Mata ibu. Nah, sekarang kita lihat terserah Pak Ustaz kami, kita sebutkan yang cakep terhip sini. Nah, Ibu, ada yang tahu tema hari ini apa? Kan yang tahu mas kondisi ini, ada tuh tabayawona, ada tuh bisana. Langsung lagi bilang mau nih temanya cocok ki. Temanya adalah apa? Memperingati hari Maulid. Beda dong, ini memperingati hari lahiran Maulid, tapi tema dari puasa ada dong. Karena jadi kepikiran lain. Kamu kasih Sandro jadi. Karena itu semua, kita temanya hari ini apa Ustaz? Ya, temanya hari ini karena masih nuansa Maulid, masih Rabiul Awal. Kita ambil tema dari majelis taklim ini saja. Maulid. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Ya, Maulid Nabi, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berfastabiqul khairat. Jangan sampai Pak Ustaz ya. Iya. Tahu nama fastabiqul khairat, tapi itu artinya. Bagaimana Nabi dalam berfastabiqul khairat. Ya, betul Ustaz. Okay. Saya tahu. Silakan. Saya tak tahu. Saya cuma tahu ember. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu majelis taklim Fastabiqul Khairat dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah, nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat duduk bermajalis seperti ini. Mudah-mudahan duduk kita ini duduk yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, sehingga kelak bukan hanya kita dipandang di dunia ini, di akhirat juga kita dipandang dengan pandangan kasih sayangnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Mudah-mudahan insyaallah kelak kita bisa menatap wajah yang begitu kita rindukan, yang begitu mulia, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini ibu-ibu majelis taklim Fastabiqul Khairat. Fastabiqul Khairat itu maknanya ibu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ternyata Fastabiqul Khairat itu terdapat di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah, ya, ayat 148. Ya, sebentar bisa dicek, bisa dibuka di Al-Qur'an, ya. Ya, bisa, ya. Bisa kita lihat sekarang barangkali, Dik. Ya, bisa Ibu. Sebentar dibaca. Ya. Bagaimana Nabi berfastabiqul khairat? Karena sesungguhnya Nabi itu disebutkan di dalam beberapa riwayat dan dalil bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi. Jadi ada keteladanan yang harus kita contohi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian bagaimana kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasul itu dalam berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sesungguhnya mencintai Nabi itu ibu tidak hanya sebatas kita membuka sejarah kelahirannya, ya, tidak hanya sekedar membuka sejarah kelahirannya, tidak juga hanya sekedar bersalawat kepada Rasul, karena memang kita diperintahkan, dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi ayat yang dibacakan oleh Ustazah, masya Allah, guru mengaji, ya, pantasan bercahaya wajahnya. Dan guru mengaji itu biasanya awet muda. Iya. Kenapa? Karena tidak ada dia tanggal muda dan tanggal tuanya. Iya, karena barakah. Ya, insyaallah. Tadi disebutkan dalam surah ke-33, surah Al-Ahzab, ya, ayat 21 kalau tidak salah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat itu, Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Kemudian kita diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi masya Allah sudah diawali dengan salawat. Luar biasa Ibu Ketua membina ini majelis taklim. Ya, 20 tahun lumayan. 20 tahun, masya Allah. Salawatnya, salawat apa tadi itu? Iya, salawat asbiril. Ya, kita salawat dulu.
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala. Ya, dengan bersalawat itu Ibu akan menimbulkan kecintaan. Betul Ustaz. Dengan membuka sejarah Nabi maka akan menimbulkan kecintaan, makin cinta. Dan dengan mengikuti ajarannya, ya, akhlaknya, sunnahnya, maka itu akan menimbulkan kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semakin rindu ingin berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi berfastabiqul khairat? Yang pertama. Ini yang pertama kan ibu minta. Ya. Ya. Ini bukan fastabiqul khairat. Yang pertama. Ya. Dia nanya, amin saya tadi begini. Amin. Yang pertama. Ya. Masa dulu Mas. Ya. Mudah-mudahan di bulan dapat kesempatan ini nak. Insyaallah. Di bulan. Ibu Yang ya. aman. Yang pertama, bagaimana Nabi itu berfastabiqul khairat. Yang pertama, Nabi itu dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, Nabi itu tidak mau didahului. Nabi yang selalu mendahului sahabat yang lain atau orang lain untuk berbuat kebaikan. Itu. Kalau ada seperti ini, berarti itu sudah mencontohi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Ya, mendahului ya. Berarti Nabi mendahului itu para sahabat dan umatnya yang lain untuk berbuat kebaikan. Dalam hal misalnya menyapa atau memberi salam. Kan biasa kita ya kadang-kala egois, gengsi, nih tetangga tak keluar, teman lama atau guru kita lewat, ya tidak mau menyapa. Mana? Jadi boleh apa bicara Pak Ustaz biasa? Ya, dia tuh boleh tanya. Ada begitu lah, mesau tapi dia muncul ibu. Iya. Tapi ada tuh di sini tidak tahu, tidak ada di sini, ada. Karena fastabiqul khairat. Iya, baik ya. Iya. Ya, tapi coba kita tanamkan dalam diri. Kira-kira kalau seperti ini berarti tidak masuk fastabiqul khairat. Misalnya kalau tetangga keluar atau apa, nah kita cuek-cuek tidak menyapa, ya, bukan fastabiqul khairat. Ya, karena Nabi itu mendahului para sahabat atau yang lainnya untuk berfastabiqul khairat dalam hal menyapa atau memberi salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menyapa. Dari mana Ki? Baru kita lihat. Kalau sudah ada begini dalam diri kita, berarti itu nih kita contohin Nabi. Tapi kalau misalnya ada keluar tetangga, ya, mesti dulu nah iya. Bukan. Luluh gue. Sudah bukan itu. Yang begitu Ibu. Ya. Kemudian dalam hal tolong menolong. Yang kedua ini Ustaz. Ini kan tadi yang pertama mendahului. Dalam hal menyapa, kemudian dalam hal tolong menolong. Nabi itu lebih dahulu menolong. Ya, menolong seseorang. Ya, ini yang kedua Ibu. Tadi menyapa atau memberi salam. Kemudian tolong menolong. Kenapa Ibu? Karena Nabi itu ya disebut juga akhlaknya Nabi. Nabi itu pernah ditanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana itu akhlaknya Nabi?" Kemudian Aisyah menjawab, akhlaknya Rasul itu adalah akhlak Al-Quran. Ya. Akhlaknya Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran tentang tolong menolong itu ada Ibu. Surah Al-Ma'idah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Jadi Nabi itu terapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Makanya Nabi disebut dengan akhlaknya akhlak Quran. Jalannya Nabi itu Al-Quran. Setiap menjawab dengan wah. Ya. Di sini Ibu, kalau ada yang tertolong cepat gitu. Ya.
Iya. Yang suka minta tolong tapi mau minta tolong dulu mana tolong. Apa mau tolong? Ya 200. Minta tolong mana ya? Cuma pinjam. Bila tu minta tolong pinjam Budi. Iya. Betul? Iya. Ada boleh sebut itu Bu? Iya. Iya, pinjam dulu 100. Tapi di sini insya Allah. Nggak ada. Bilang nanti adakah? Iya, adakah Bu? Pasti tolong. Nggak ada. Itu khairat. Iya, berarti iya. Ada sebentar insya Allah kita lihat sebentar. Iya. Ya. Kalau batu kasih sebentar kalau ini insya Allah. Ya, iya kok amat ini. Kicap bisa Ibu Ketua. Iya. Ibu DPRT dah bilang saya 1, kau 3. Insya Allah. Tapi kan begitu ya Ustaz ya. Iya. Kadang-kadang orang tidak mengerti mana tolong menolong atau pinjam beda ya. Karena beda kan. Tapi termasuk juga itu memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Termasuk juga membutuhkan. Juga membutuhkan ya. Ya, tapi kalau enggak ada jangan dipaksakan. Ya. Itu masalah itu juga. Iya. Pokoknya. Baik Bu, yang kedua. Ya. Yang kedua setelah yang mau berfastabiqul khairat. Masalah. Kasih Ustaz Bu. Bu. Ya bisa matanya. Tapi betul ini ASEAN ini dan masih dalam arti nata batungan. Begitu ya tadi. Iya. Berat, tapi yang pastinya kita tetap bermajelis ya Bu ya. Bu. Apa temanya tadi? Bahasa wilayah. Maksudnya ya bahasa wilayah apa? Bagaimana caranya kita temanya itu dalam rangka dalam rangka apa? Ibu sudah sana. Ya, tak ada lagi usulan tidur ini. Mau? Bagaimana cara kita itu. Mau tanya yang kedua? Yang pertama apa? Itu kadang-kadang Mami. Yang pertama apa? Ada tahu dari pertama? Ya, Pak. Alhamdulillah. Okay. Yang kedua apa? Belum pi, baru sebentar. Mau beli sebentar pi, belum pi. Ya, kadang-kadang bawaan ibu kan. Yang kedua adalah setelah yang satu ini. Ya, jangan mana kita beri pusat bersama Sarga dulu. Pemirsa kembali lagi di program Satria bersama Sarang Gajah dulu. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu dari Majelis Taklim. Masya Allah, masih semangat Bu. Masih semangat Bu. Yang santai, yang santai. Kayak sedikit, terus masih semangat. Yang belakang itu. Masih semua ya. Jadi yang pastinya kita nanti akan terus berketausiah. Nanti juga ada kesempatan buat ibu-ibu yang mau bertanya. Nanti kita kasih hadiah sarung kaca dulu. Nah, sebelum kita mau kasih pertanyaan nanti tausiah dari Pak Ustadz, kita kembali ke Ibu Ketua. Ibu Ketua ini 60 orang ya sekarang? Ya, sekitar 60. 60. Ya. Ini ada yang dari lama sekali ikut atau Ada. Ada dari 2005? Ada. Saya dari ada Ibu. Iya, ini ada Ibu. Masalah. Iya. Ya Allah. Ada di belakang juga. Di belakang ada Ibu Baci Mari, ada Bu Mariam. Dari 2005 sudah. Dari 2005. Iya, dia keren nih Ibu. Istiqomah ya. Ya, semoga nanti kita sama-sama di surga Allah ya, amin ya. Karena udah gampang loh itu bermajelis. Kadang-kadang kan tidak mau deh. Banyak itu cerita tadi tapi salah. Alhamdulillah. Ya. Ibu Majelis Taklim saya ini kompak semua. Kompak semua. Nah, begitu. Kira-kira kegiatan kedepannya apa lagi, begitu? Ya, kedepannya alhamdulillah sekarang ini kebetulan saya juga pengajar
di Universitas Potompo, di Komunitas Ekonomi. Ini kami ingin memberikan ini ada MOU kepada dengan Majelis Taklim Kampus Ekarat, itu berupa ini akan di apa lagi namanya, di tempat kami akan diadakan ini semacam tempat pelatihan ya dosen-dosen. Jadi memberikan pelatihan kepada seluruh anggota Majelis Taklim supaya bagaimana mereka itu bisa meningkatkan perekonomian mereka. Iya, mengembangkan bakat apa-apa saja. Nah, selanjutnya itu siapa tahu kedepannya bisa membuka UMKM. Ya betul. Ya, amin. Ya, jadi bisa menambah lah. Betul. Bisa menambah penghasilan. Jadi bukan cuma majelis ya, tapi ada guna manfaatnya setelah mungkin ikuti majelis ini dan sampaikan ibu ketua tahu nanti dia akan tuh dibikin ini. Ada lagi pemasukan buat kita bisa menambah sedikit kita bisa buat nanti ya UMKM-nya. Oh, ini rencana kedepannya. Nah, konsepnya harapannya sendiri bukan buat ibu sendiri harapannya apa ya, kedepannya? Harapan saya semoga kedepannya ibu lebih mempererat tali silaturahmi dalam berubah Islamnya, terus saling sayang lah. Ya. Dan nanti kalau ada pelatihan harus ikut. Iya. Jangan gimana bilang ini muda bisa jual, tapi jangan. Semua pokoknya bermajelis tidak ada yang tua, tidak yang muda, semua sama. Dan saya juga di sini mau minta maaf, biasanya kan saya sibuk sekali, biasanya tidak ini, jadi ibu-ibu sangat pengertian sekali, dengan keadaan, dengan situasi yang ini saya ini. Yang jelas ibu ketua opeki. Terima kasih. Terima kasih ibu ketua, alhamdulillah. Oh ya, proses sedikit. Tempat binaan. Jadi nanti kalau Universitas Potompo itu memilih Majelis Taklim tempat kami di sini Kelurahan Tamua, Kecamatan Talo itu sebagai tempat binaan mereka. Iya. Tangan dong, malah nanti ada binaan itu bu. Apalagi kira-kira ya bermajelis itu pokoknya banyak dapat. Bu dong, bu. Ya, tadi temanya apa lagi kemarin? Gimana caranya betul, dengan caranya berpuasa betul. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan tafsir Pak Ustadz, saya tanya kembali ibu, kenapa sarung gajah duduk dikatakan legenda Nusantara? Ada yang tahu bu? Kenapa bu? Ya, warnanya betul. Ini bu apa? Banyak halus. Iya, semuanya betul. Tapi yang betul adalah karena sarung gajah dulu ini tertua di Indonesia dan dimulai tahun 1970. Pesannya masalah ini bukan 1907. Ya, 2. Yang alhamdulillah lagi bu, alhamdulillahnya ini pabriknya itu ada di Indonesia, masih di Indonesia, daerah Pekalongan. Nah, Pekalongan jawab apa ibu? Ya, Sulawesi jawab apa bu? Timur. Ibu tengah? Timur. Ibu jawab? Yang jawab? Di tengah. Yang besar adalah jawab. Jawab. Tengah. Tengah. Ibu kamu baik aja jawab tengah. Satu sendiri jawab tengah. Jawab tuh. Nah, jadi kalau ibu yang berkunjung ya ke pabriknya sana boleh nanti sebutkan namanya. Saya pernah Sabul Hairat, pernah syuting di Fajar TV, langsung dapat lagi harga di bawah pabrik. Boleh? Kalau berkunjung di sana, ya kan? Daerah Pekalongan tepatnya Jawa Tengah. Jadi, bu ya, bu, ibu. Masih mau lagi tausiahnya? Masih mau? Yang pertama dari apa? Yang pertama apa ibu sih? Di sini.
Yang pertama apa? Salam. Lama-lama berikan salam dan tolong menolong. Ibu sama? Ya sama. Yang penting sih berarti belum sama semua. Oke, Ibu kita lanjutkan dulu ya. Ya, terima kasih. Izin Bu. Ya, tadi yang pertama adalah Nabi itu mendahului daripada sahabat. Ya, berbuat kebaikan, menyapa, menolong. Kemudian yang kedua, tidak menunda-nunda. Aduh. Nabi itu tidak pernah menunda-nunda kalau ingin berfastabiqul khairat. Itu Bu. Nanti itu Bu. Menunda-nunda dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kala kan misalnya ada orang yang kita mau tolong, nanti deh, sebentar deh. Atau ada sesuatu hal kebaikan yang kita mau kerjakan. Sholat tentu sholat gitu ya. Ya, sholat. Sholat ditunda-tunda ya, gitu ya. Ditunda. Ya. Yang udah, saya takut berapa Korea kue. Iya. Gitu ya Bu ya. Ya. Ikut mas Maya kue. Ada juga gitu. Ya. Jadi segala bentuk kebaikan itu Nabi tidak pernah tunda-tunda itu. Bu. Tidak pernah tunda. Ya, dalam hal tolong menolong, Nabi tidak pernah menunda. Suatu ketika Nabi sholat, selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan Nabi duduk, ini enggak, langsung ibu dia pergi. Sahabat heran, kenapa ini Nabi barusan seperti ini? Ya, biasanya kan dia duduk dulu. Setelah dia kembali ke masjid, lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi? Saya baru ingat, ada pada itu uang dia numpuk di bawah bantalku, belum kusedekahkan. Oh, lupa kusedekahkan. Coba. Tuh. Kita buru-burunya ya, ya. Yang mau dahulu ya, tidak muda ya. Ya. Tapi ibu nanti tunda kaki na pasal jodoh. Kaki na pasal jodoh, na pas ganti aja kita tunda nanti. Jadi Nabi luar biasa sekali Bu ya, teladan betul buat kita semua. Ya. Jadi Nabi itu tidak mau menunda kebaikan, tidak mau, dan tidak mau didahului. Ya. Kalau kita ini tunggu-tunggu dulu, ya siapa kira-kira yang mau bantu itu sana. Iya. Menunggu tayang di tadi. Iya. Tapi kalau di sini tidak tahu enggak. Di sini enggak hanya fastabiqul khairat. Iya, enggak ada salah lagi gitu aja. Atau tidak jauh beda dengan yang lain. Iya. Enggak Bu ya? Enggak. Sini baik semua ya Bu ya. Berlomba-lomba demi kebaikan ya. Iya. Baik, dia aja tanggung Ustaz. Iya. Yakin Ibu semua berlomba-lomba dalam kebaikan? Yakin ya? Namanya fastab. Jadi harus baik semua, betul? Ya. Jadi tidak hanya kita memberikan sebuah nama fastabiqul khairat, ya, bukan juga hanya sekadar kita mengetahui, tetapi bagaimana sih Nabi berfastabiqul khairat? Ternyata Nabi tidak mendahului sahabat yang lain. Kemudian yang kedua tidak menunda. Kemudian yang ketiga itu ada yang ketiga. Ada yang apa tuh? Ya, yang ketiga itu Nabi mengajarkan kebaikan itu dengan contoh, dengan nyata. Ya, dengan contoh, dengan nyata. Yang ini tidak nyata ini masalahnya tadi Nabi yang ibu kat sebelah sana kasih lurus semua dulu tak ini bengkok dia. Ada yang masih ke belakang ada ni. Ya. Ini namanya partisip bangkeng. Sehingga yang lurus agak pun menjadi bengkok. Betul tak Bu? Kita gini. Dari awal-awal sudah tur semua. Semangat ya. Pas 15 menit berikutnya. Iya. Jadi. Tapi oke, itu kan ini namanya masa pelajaran ya. Perlu dalam memperbaiki diri. Ya. Yang ketiga itu, Nabi itu dalam berfastabiqul khairat dia memberikan contoh yang nyata. Misalnya suatu ketika dalam pembangunan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi dulu itu pernah dibangun, lalu kemudian Nabi tidak hanya sekedar memerintahkan, tetapi Nabi itu kerja nyata, turun langsung, angkat batu besar, angkat batu besar. Ya, itulah Nabi, masya Allah. Tidak menyuruh, ya, enggak. Ya, tadi itu juga orang istilahnya Raja Pasuruan. Iya, ada. Saya lah Pak. Ini Pasuruan lagi tuh ini ya. Ada. Tapi Nabi tidak gitu Ustaz ya. Iya. Coba. Ya jangan kayak anak-anak mandor. Iya.
Nyata Ibu Dik, caranya Nabi itu nyata. Ya, memberikan contoh, memperlihatkan kepada sahabat. Jadi bukan menyuruh bilang angka itu batu. Ya, tapi Nabi yang terjun langsung mengangkat batu besar. Sampai dalam riwayat itu keluar keringatnya Nabi. Ya, saking semangatnya dalam memperlihatkan atau teladan kepada para sahabat yang lain. Di contoh yang lain, Nabi suatu ketika perang Khandaq. Perang Khandaq. Itu sahabat menggali parit. Nabi yang duluan menggali. Beliau turun langsung. Itulah Nabi. Dan Nabi ini betul-betul Ibu dibimbing oleh wahyu, bukan pencitraan. Nabi itu tidak pencitraan. Kemudian Nabi juga bukan karena mau buat konten. Kan biasanya mau buat konten baru wahyu pencitraan ini. Emang kalau itu biasa ya. Guys. Ini kita ada di lokasi kebakaran. Apa bikin mau terbakar? Ataukah ada istilah anak zaman sekarang seolah-olah seakan-akan video karena sambil saya bersedekah ya. Seperti itu Bu ya. Kemudian yang keempat, ada berapa nih Bu? 4 Dik. Ya, pertama apa tadi? Menegur kesehatan apa biasa? Maksudnya baginda tidak mau didahului. Ya. Yang kedua, ada lagi yang kita tahu. Tidak menunda. Yang ketiga, nyata. Ya, memberikan contoh yang nyata. Ya, kemudian yang keempat ini, ya, Nabi itu tidak memilih-milih dalam berfastabiqul khairat. Nabi itu kepada Muslim maupun non-Muslim. Mungkin pernah kita mendengar kisahnya Nabi ketika setiap pagi itu memberi makan orang Yahudi yang buta. Artinya Nabi tidak pilih-pilih. Kita kasih pilih-pilih. Nah, beda. Yang boleh kecil. Ya. Contoh Bu, contoh. Ya, contoh ya kayak gitu. Jadi saya pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Mau buta mau apa segala macam. Tidak pilih kasih. Iya. Tidak pilih kasih. Iya betul. Ya. Kemudian yang kelima, memberi motivasi. Kalau kita tidak mampu yang keempat, maka yang kelima memberi motivasi. Fastabiqul khairat. Ya, seperti itu. Jadi ini cara Nabi berfastabiqul khairat. 5 ya Ustaz ya? Iya. Masyaallah. Silakan. Iya, makasih banyak Ustaz. Sama-sama. 5. Yang pertama. Nah, itu mulut ada. Yang pertama Bu, 5. Yang pertama. Tabang. Yang pertama adalah tidak mau didahului. Ya. Yang kedua, tidak menunda apa Nabi kita ditakdirkan. Nah, yang ketiga tidak menunda. Kedua, yang ketiga nyata. Yang keempat, yang pertama masa mengulang. Yang pertama tadi apa? Tidak mau didahului. Yang kedua tidak menunda. Yang ketiga kerjanya. Yang keempat, yang kelima, betul. Sesat. Jangan sesat. Tapi ada bakul. Aman. Bu. Mungkin karena tadi kita mengantuk sedikit ya. Tapi nanti kita cerai satu lagi. Pokoknya setelah ini kita kasih kesempatan ibu-ibu yang bertanya 2 orang, silakan tanya. Memang meskipun kita tutup temanya. Tidak, tutup temanya bukan itu. Kupancing dulu namanya bukan temanya. Mungkin curhat. Oke Bu. Kita ikat dulu ya. Jangan kemana-mana pemirsa di rumah, tapi program pusat kau bersama Star Gajah Duduk, Legenda Nusantara.
pemirsa, kembali lagi di program Ustadz Kau bersama Sarung Gajah Duduk. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua yang cantik dan Ibu Ben cantik dari majelis. Tepuk tangan nih Ibu. Lapar, ngantuk, mau bakul itu Ji. Mau bakul juga Bu? Ada Ji? Iya kalau mau bakul kurasi kita ambil kembali. Nanti jadi 4 minggu sini Ibu Ketua PKMD J1. Saya Ustadz kameramen. Kita tahu teman ini Dona. Bu, siapa yang mau bertanya? Nanti kita kasih hadiah Sarung Gajah Duduk 2 orang ya. Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan yang bertanya, saya mau tahu dulu, pemirsa juga di rumah harus tahu ya. Sekarang nanti kalau mau beli Sarung Gajah Duduk ya ini Bu ya. Yang begini, yang ada tulis harapannya Bu. Yang ada tulis harapannya Ansar Santara. Yang ada tulis harapannya lagi Gajah Duduk. Gajah Duduk, saya kira saya Gajah Duduk ya. Yang ada tulis harapannya tulisan Arabnya. Iya, ada warna Gajah Duduk, ada tulisan Arab. Iya, kalau Gajah Duduk dan dulu jadah. Jadi dulu kan memang Gajah Duduk. Yang sekarang ada apanya? Tulisan tulisan Arabnya. Kenapa yang ada tulisan Arabnya? Karena dia lebih otentik. Dulunya pasti kalau kita tahu ikan sarung gajah dulu garis-garis nih, kotak kuda nih, tidak canggih. Pertanyaan contoh mana? Lebih bermotif dan lebih otentik. Ya, jadi bagi Pak Ustaz sama saya hari ini sarung gajah duduk. Ya, ini yang mau beli, yang ada tulisan apa nih Bu? Tulisan Arab. Masya Allah, yang ada tulisan Arabnya Budi. Ya sekarang saya kasih kesempatan lagi buat ibu-ibu yang bertanya. Coba angkat tangan, jangan angkat kaki dari sini ya. Coba angkat tangan yang mau bertanya boleh, tapi jangan lupa jangan keluar dari temanya. Oh ibu ya, baik boleh. Satu di sana ya? Satu sana, satu di sini, aku di sini. Sini Bu. Ya coba sini Bu, masa di luar sana Ki? Nih, karena yang di sana lucu kan? Ya di sini, karena yang mungkin tidak bagus. Satu ada di situ. Ini ya? Iya. Ya, perkenalkan nama Tora. Tinggal tak di mana, nama Maiz Salim tak, anak tak berapa, suami tak berapa. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Sri Rezeki. Alhamdulillah. Dari Majelis Taklim Pastabikul Akhirat. Saya tinggal di Kelurahan Tamua, Kecamatan Talok, tepatnya di Lorong Petak 1 nomor 7. Masa tangan dulu. Panggilannya namanya siapa Bu? Sri bukan Rezeki ya? Rezeki. Sri ya Pak Ustaz ya? Sri Rezeki. Nah, berapa anak ada? 4 Ustaz. Masya Allah. Suami? 1 ya? Alhamdulillah. Masya Allah, berarti 1 tahun 1 bukan ya? baru 1, tapi memang 1. Tidak mau tambah ya? Dan niat benar atau? Amin ya. Nah, mau bertanya sama Pak Ustaz, Ibu itu atau saya? Ustaz. Mau curhat? Mau bertanya? Kapan? Ya. Kapan mau bertanya? Sekarang. Bisa? Makasih Pak Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Sama jawab ya. Muridnya? Ada sih batasnya. Ustaz, saya mau bertanya. Ini kan dalam rangka memperingati Hari Maulid. Pada zaman dahulu kala itu hari kebesaran Nabi Muhammad. Tapi kenapa orang tua pada zaman dahulu kita itu memperingati Maulid dengan cara membuat songkolo, telur,
yang biasa ditancapkan di batang pohon pisang. Yang pertanyaan saya yang mau saya tanyakan, pertama, bagaimana pandangan Islam menurut orang tua zaman dahulu kita? Terus yang kedua, apa tujuan dari itu tersebut? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Apa tujuannya ini kalau orang? Apa tujuannya itu songkol sama telur Pak Ustaz? Tujuannya apa maknanya kan? Ya, apa maknanya? Kalau tujuannya mah itu beda-beda. Ya. Makna. Ini benar. Ini konsep gini pertanyaannya. Apa lagi? Jadi itu aja. 2. Nomor 5. Cukup 2? Saya terima hadiahnya, boleh silakan. Ini mic-nya, boleh. Ini pasal kita hadiah. Ibu Sri Rezeki, tepuk tangan dulu, dapat hadiah kami. Pertanyaan yang bagus luar biasa. Ibu Sri Rezeki. Iya. Iya. Oh, iya. Iya kan suami yang kerja di sini, ini produk. Oke sendiri. Oh iya, ibu kasih banyak ibu di. Sarangnya yuk. Bagus sekali pertanyaannya, orang tua dulu yang apa Ustaznya ya. Nanti kita tahan jawabannya Bu ya. Kita tampung dulu. Kita yang kedua boleh? Ibu aja boleh sedikit. Apa dong? Lutut kan. Ibu. Sini mana sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Asma dari Majelis Taklim Pastaqiyatul Khairat. Yang saya mau tanyakan Ustaz, tadi di mana sih tinggal? Saya tinggal. Di mana tinggal? Oh. Saya lagi Saya tinggal di jalan di Lorong Anda 2, nomor 12, Kelurahan Tamua. Tamua be. Mau tak mau mencintai. Tamua ya. Tadi Ustaz, ada anak. Anak saya 2. Suami aman. Suami aman 1. Alhamdulillah. Tadi Pak Ustaz bicara tentang Pastaqiyatul Khairat. Iya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, karena selama ini memang selalu kita bertanya-tanya. Yang saya tanyakan di sini Pak Ustaz, bagaimana cara kita mengapresiasikan Pastaqiyatul Khairat di kehidupan sehari-hari, utamanya sesama majelis taklim. Dan kedua, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pak Ustaz, ada yang mau melakukannya, memperingatinya, ada yang tidak mau memperingatinya. Yang saya tanyakan di sini Pak Ustaz, apa tujuan sebenarnya diadakannya itu diperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang ini Pak Ustaz juga. Mungkin lebih inti adalah hukumnya menjalankan dengan tidak melaksanakan maulid dan tidak melaksanakan gitu. Itu, ya, dia Bu ya. Iya. Dan kenapa juga? Apa artinya dan bagaimana juga? Kenapa selalu dikaitkan itu memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan adanya pisang, songkolo, ya sama misalnya Ibu Sri. Dia mau curi mau ibu memang. Enak sekali aja. Apa? Pisang. Sudah lama tidur mungkin. Itu saja Pak Ustaz, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selalu terjadi begini. 2 miliar orang tidak ada bilang terima kasih di saya. Ya. Saya mau disaru kan. Terima kasih Ustaz. Iya. Saya tidak lalu. Ini mau terima kasih. Terima kasih.
Jantung itu terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak T. Kan sudah disponsori dengan ya. Oh itu, ya sama-sama. Iya terima kasih. Takkan jadi panggilnya Ibu Asma atau Ibu Asma? Asma saja, bukan pakai As. Oh bukan Wati. Asma. Iya. Sudah saya mau jawab sekarang atau jawab? Mudah-mudahan masih ingat. Saya Dari Ibu ya. Ibu Sri Rezeki. Yang pertama terkait masalah sama ya Ibu ya. Ini kenapa dikaitkan dengan ini? Lebih orang dulu itu melaksanakan. Dan tadi saya amati ada 4 pertanyaan ya. Tapi sama jadi 3 gitu. Ya, yang satunya sama. Yang pertama tentang maulid. Ya kenapa orang tua dulu Ustaz? Orang tua dulu melaksanakan maulid itu, kemudian ada songkolonya, ada telurnya semua. Ya itu semua adalah orang tua dulu kita itu Ibu, mohon maaf tidak selesai di SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, mereka hanya SR. Tetapi dia itu Ibu ya mengambil suatu filosofi simbol bahwa telur itu simbol kelahiran. Jawab di ya yang selalu memaknai bahwa itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya perlu kajian lebih mendalam lagi. Telur itu lambang kelahiran, makanya orang tua dulu kasih telur. Kemudian kenapa itu pohon pisang ya, batang pisang coba makin pede kalau batang pohon kelapa atau batu beton ada di tas baru kita mau ambil sesat atau orang tua dulu itu Ibu cerdas sekali. Dan kenapa di situ telur? Coba mungkin kalau pasang di situ durian, kira-kira ada orang mau baku repu? Saya tidak mau juga. Kan begitu Ibu. Logika saja. Tapi Ibu sebetulnya SR apa? SR sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Ya itu Bu ya. Jadi kalau seadanya mungkin batu beton itu satu ini yang jarang dikupas. Kenapa pohon pisang Ibu luar biasa? Bukankah Nabi mengatakan khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi manusia. Di antara semua pohon Ibu, yang mana paling banyak manfaat? Pisang. Buahnya dimakan. Mulai dari ini berapa memang bisa jadi ini? Iya. Berapa memang bisa jadi? Pisang goreng, pisang hijau, sanggar taleme, apa? Iya kan? Kalau butut. Ya. Sudah selesai simbolnya, Bu. Apalagi tadi pertanyaannya? Selesai ya? Simbolnya ya sudah. Maknanya Ustaz. Apa? Maknanya lebih kemana-mana. Apakah itu sudah terkait dengan adanya ini? Mungkin maknanya, itu memang kayak sunnahnya, enggak kan? Itu maknanya bahwa kenapa ada seperti itu. Nabi ternyata lahir hari Senin. Hari Senin itu Ibu ya, dalam suatu perkataan arif billah, hari Senin itu khalaqas syajarah yaumal isnain. Hari Senin itu diciptakan pepohonan. Ustaz, apa kaitannya pohon dengan kelahirannya Nabi hari Senin? Hari Senin diciptakan pepohonan. Pohon itu Ibu warnanya hijau. Hijau itu melambangkan kesejukan dan keteduhan. Artinya apa? Nabi yang lahir hari Senin itu Nabi yang membawa kesejukan, keteduhan, kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jelas Ibu? Terjawab semua kah? Atau ada yang belum? Jadi kalau memperingati itu maksudnya mungkin ya sambung dengan Ibu Asma. Ya. Apakah memang di Islam itu mengajarkan ya sambung aja ya dua orang? Apakah di pandangan Islam itu mungkin apakah memang kewajibankah? Atau seperti itu maksudnya begitu Ustaz? Ada ibadah mahda, ada ibadah gairul mahda. Ibadah mahda, ibadah yang tidak boleh diganggu gugat. Salat, tak bisa salat itu kita kasih naik rakaatnya, salat zuhur 4 rakaat, kemudian kita naikkan menjadi 5 atau dikurang. Betul. Nah, tapi gairul mahda itu ibadah yang memang para ulama sudah merumuskan itu dengan dikaitkan beberapa dalil ya yang ada seperti itu.
Sekali lagi ini adalah merupakan syiar bagaimana anak-anak kita, generasi kita bisa mengenali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat mungkin generasi kita ibu sekarang, generasi apa? Generasi TikTok. Ya, generasi drakor Korea kan? Tapi coba tanya tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti hari apa, tanggal berapa? Ya. Kurang kalau tahu. mau dalilnya ibu sudah pernah saya sebutkan tapi di tempat lain. Adibu auladakum ala salis kisalin. Ya, didiklah anakmu itu dengan 3 macam perkara. Apa itu? Hubbi nabiyukum wa hubbi ahlihi wa qiraatul qur'ani. Ya, cara mendidik anak itu cintai Nabi. Bagaimana cara mencintai Nabi kalau tidak ada seperti itu? Bagaimana mau nak tahu? Kan seperti itu. Ya, sebagai kesimpulan bahwasanya memperingati Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita teladani bagaimana Nabi dalam berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan insyaallah kita tetap istiqomah dalam berfastabiqul khairat. Saya murid hamba yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, paham bagi kita deh ya. Jadi sebenarnya ini bukan suatu kewajiban, tapi bagaimana kita cara mengingat syiar ya, mengingat kembali kelahiran Nabi kita, baginda kita. Anak-anak tak juga tahu kapan dia lahir, tanggal berapa, tahun berapa, ya kan? Jadi inilah gunanya orang tua kita menjadikan syiar terus ya Ustaz ya. Jangan pernah putus melakukan namanya kaitan Maulid. Masalah pohon pisang itu mungkin budaya dan ya budaya kebiasaan orang tua dulu memang yang mengingatkan kita untuk selalu mengingat baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semangat ya Bu ya, tetap melaksanakan Maulid ya. Bu, Bu, aman nih? Adanya? Hah? Mama? Mama ya? Bu! Ibu! Bu! Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk kunjungi website Sarung Gajah Duduk di www.gajahDuduk.com. Atau nih, Bu, atau jangan lupa follow Instagramnya yang menjadi seller ya, Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Budi, Bu, mohon maaf kalau salah kata tadi. Mudah-mudahan tausiah tadi ini bisa masuk telinga kanan, keluar telinga mati betul. Simpan. Telinga kanan, keluar telinga. Dadah, keren. Nah itu tahan dulu coba ya. Ya, simpan Bu ya. Jadi disimpan nanti cara disampaikan kepada orang lain dan apa yang kita dapat informasi. Itu nanti bisa jadi bekal kita dalam bahasa dan pada mahsyar ya. Jadi yang akhir kita nanti dapat sahabat. Amin ya rabbal. Bu, karena kesempatan itu hanya milik Allah, kesalahan kira milik kita manusia. Sampai jumpa lagi di program berikutnya. Di Ustaz Gil bersama Sarung Gajah Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Allahumma Sayyidina
بشرى لنا نلم المنى سل العنا وفرحنا وانظر أن يسوعته بسر أذهب لنا بشرى لنا نلم المنى سل العنا وفرحنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قرني أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا اللهم صل اللهم سيدنا القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه اللهم على سيدنا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.